Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 31 Maret. Lebih dari 72 jam telah berlalu dalam misi penyelamatan korban pada hari keempat pasca gempa di Myanmar. Hingga kini jumlah korban tewas di Myanmar telah melampaui 1.700 orang. Lebih dari 3.400 orang terluka dan 300-an orang masih belum diketahui keberadaannya. Petugas SAR berhasil menyelamatkan banyak korban yang tertimbun di tengah puing reruntuhan. Walau Myanmar rusak parah, pemerintah dan pasukan militer setempat terus mengebom desa separatis dan membuat komunitas internasional terkejut. Pada zona terdampak parah gempa di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, tim penyeramai berhasil mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di reruntuhan Hotel Great Wall pada dini hari tanggal 31. Tanda-tanda kehidupan wanita yang terjebak hampir 60 jam ini masih stabil dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa jam sebelumnya di kondominium Sky Villa di kota yang sama, tim penyelamat terpaksa melakukan amputasi untuk menyelamatkan seorang ibu hamil berusia 35 tahun yang terjebak lebih dari 55 jam. Namun wanita tersebut kemudian meninggal karena kehilangan banyak darah. Akibat gempa dahsyat tanggal 28, apartemen Sky Villa 12 tingkat kini sepenuhnya hancur dari lantai 6 ke bawah. Jalanan di Mandalay pasca gempa yang hancur dipenuhi suasana duka. Ancaman gempa susulan yang bisa terjadi kapan saja memperambat proses penyelamatan. Kepada Reuters, seorang wisatawan asal Rusia yang sedang berlibur di Mandalay mengatakan bahwa setelah gempa tanggal 30, ia melihat jalanan kota hancur lebur yang membuatnya sangat sedih. Diketahui musibah ini telah merenggut sekitar 1.700 nyawa. Sekitar 60 jam setelah gempa, tim damkar Myanmar melaporkan ada 4 orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan sebuah sekolah yang ambruk di Sagaing, namun juga menemukan jenazah di lokasi yang sama. Proses penyelamatan berlangsung di tengah ancaman gempa susulan yang terjadi berulang kali. UNICEF menyatakan bahwa gempa kali ini memperburuk kondisi keluarga-keluarga yang sebelumnya merarat. Setelah bencana, akses kebutuhan pokok dan layanan medis semakin terbatas, terutama pada anak-anak yang akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi untuk bertahan hidup. Many homes has been destroyed, road and bridge damaged. Many children and family are still missing and traumatized. We need urgent assistance. Kelompok separatis yang melawan militer Myanmar mengumumkan bahwa mulai tanggal 31, mereka akan memprioritaskan upaya penyelamatan dan menghentikan serangan selama 2 minggu. Mereka juga menuduh militer Myanmar di bawah pimpinan Min Aung Hlaing yang tidak hanya tidak memberikan bantuan penyelamatan, tetapi justru memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan udara ke basis pemberontak dan bahkan wilayah gempa. ASEAN pun mendesak Myanmar untuk segera melakukan gencatan senjata guna memperancar operasi penyelamatan dan juga mendorong rekonsiliasi jangka panjang serta rekonstruksi pasca gempa. Gempa Myanmar juga turut melanda Bangkok di Thailand, menyebabkan runtuhnya gedung audit yang sedang dalam tahap konstruksi. Jumlah korban tewas hingga tanggal 31 pagi telah mencapai 11 orang dan 76 lainnya masih dikabarkan hilang. Tim SAR berlomba melawan waktu karena anggota keluarga korban menunggu dengan gelisah. Namun terkait penyebab runtuhnya gedung dan perkembangan misi penyelamatan, Wali Kota Bangkok hanya menyatakan bahwa upaya SAR masih terus berlanjut dan ia yakin bahwa semua laporan terkait bencana akan rampung dalam waktu 7 hari. Pencarian korban di reruntuhan gedung audit yang sedang dibangun di Bangkok memasuki hari keempat. Selain otoritas Thailand, militer Amerika Serikat juga turut bergabung dalam upaya penyelamatan. Pemerintah Thailand juga bekerjasama dengan lembaga sipil untuk menyediakan tempat istirahat bagi keluarga korban yang masih terjebak. Selain itu, juga merekrut banyak relawan penerjemah dalam bahasa Myanmar, Laos, dan Khmer untuk membantu komunikasi. พอดีผมต้องการที่จะมาช่วยปัญหาเลยแต่ว่ามีคนติดต่อมาว่าวันนี้ต้องการล่ามด่วนก็เลยทีมผมก็มาช่วยตรงนี้ครับมีรูปเขาชัดเจนว่าลูกเขาเป็นสามีเขาติดอยู่ในนั้นมันรู้สึกว่าเราช่วยอะไรไม่ได้เราก็เลยรู้สึกเสียใจมากตรงนั้นนะครับ Di dalam tenda darurat tersedia tempat tidur bagi keluarga korban untuk istirahat. Namun yang paling ingin mereka ketahui adalah kapan orang-orang tercinta mereka akan ditemukan dan alasan dibalik runtuhnya gedung. Publik mulai mempertanyakan apakah baja yang digunakan memenuhi syarat. Berikut tanggapan terbaru dari Wali Kota Bangkok. วัสดุอาคารที่มันทับถมอยู่จำนวนมากมีอาคาร30 กว่าชั้นที่พังลงมาทำให้มันเกิดการซ้อนเป็นเลเยอร์การเอาออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ因为传出那个钢材其实是有问题的，一般钢材其实应该可以这样弯，可是好像是直接断裂。เลยนะรายละเอียดต้องมีคนมาตรวจสอบอีกทีนึง总理说7天要给答案，有信心吗？ท่านก็ได้สั่งการแล้วก็ดำเนินการอยู่แล้วครับ
目前搜救的进度呢，正在抢救黄金时间。我们可以看到31号报纸头条焦点，在泰国日报强调，泰国当局呢目前正跟国际搜救队合作，希望能跟时间赛跑，并搜救出相关的生存者。不过结果呢还是很可惜的，目前是没有相关进度，甚至呢在废墟底下呢已经传出了阵阵的尸臭味。Terkait robohnya gedung, kantor audit negara Thailand menegaskan bahwa tidak ada praktik pengurangan kualitas bahan atau pengerjaan. Namun bahkan Menteri Perindustrian Thailand yang meninjau lokasi mengaku kaget melihat kondisi baja yang digunakan. Penyebab robohnya gedung masih dipertanyakan, tetapi media Thailand menyoroti keterlibatan investasi Tiongkok di balik proyek ini dan mencurigai adanya upaya menutupi isu-isu terkait pembangunan gedung. Meski demikian, investigasi lebih lanjut pihak berwenang masih diperlukan untuk mengungkapkan kebenarannya. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Ribuan umat muslim yang berada di kawasan Taipei Raya berkumpul di tengah cuaca dingin dan basah untuk menghadiri acara takbiran atau sholat bersama yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret pagi di pelataran Sun Yat-sen Memorial Hall. Suara takbiran berkumandang dari pelataran Sun Yat-sen Memorial Hall. Sambil mendengarkan dakwah, ribuan umat muslim yang berasal dari seluruh penjuru kota Taipei berkumpul sejak pagi untuk menghadiri sholat bersama tanggal 31 Maret. Seneng banget sih, walaupun hujan tapi tetap seneng karena dapat izin dari majikan. Walaupun hujan, dingin, tapi kita itu sangat hanxingfen atau sama dengan kayak seneng gitu. Walaupun hujan tapi masih punya semangat untuk pergi untuk Idul Fitri ini, sholat Idul Fitri ini. Cuaca dingin basah tidak memadamkan minat para PMI untuk berkumpul bersama. Luapan kegembiraan tersirat di wajah setiap muslimin dan muslimah di tempat acara. Kendati demikian, ada pula yang mengeluh bahwa tenda yang disediakan tidak mencukupi sehingga mereka cuma bisa pasrah kehujanan. Namun mereka tetap gembira bisa berkumpul bersama para kerabat dekat mereka. Ya, sangat menyenangkan karena di sini tuh ya saling toleransi gitu. Siti Nur Arifah, salah satu peserta takbiran tahun ini, menyatakan sangat terkesan oleh kebersamaan dan toleransi para umat muslim yang menyempatkan diri dan menyisihkan waktu luang untuk menghadiri acara kebersamaan ini. Ia juga sangat berterima kasih kepada pemerintah kota Taipei yang telah mengizinkan umat Islam yang berada di kawasan Taipei untuk mengadakan sholat bersama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran. Cayo, semangat buat teman-teman. Kita tetap senang karena bisa ketemu sahabat-sahabat PMI yang ada di Taiwan, bisa berkumpul walaupun hujan. Ya, kita tetap tetap menjalani amanah kami. Perkembangan ekonomi dan industri Taiwan sangat mengandalkan jasa pekerja migran. Menurut statistik Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PMI di Taiwan saat ini telah melampaui 300.000 orang, menjadikannya kalangan PMA terbanyak saat ini. Oleh sebab itu, Departemen Ketenagakerjaan Kota Taipei juga mengimbau adanya pengertian dari pihak majikan untuk mengizinkan para PMI cuti dan merayakan Idul Fitri bersama dengan sesama rekan dari kampung halaman. Akibat dampak masa udara dingin kontinental dan pergerakan front awan Huanan ke arah timur, Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan hujan lebat sporadis untuk 4 kota dan kabupaten, mencakup pesisir utara Keelung, Yilan, Hualien, dan area pergunungan Nantou. Badan Cuaca Pusat atau CWA mengumumkan bahwa mulai besok area hujan akan mengecil dan suhu menghangat secara bertahap. Selama liburan panjang Festival Cengbeng pada 3 hingga 4 April, cuaca diperkirakan stabil hingga berawan dan suhu tetap sejuk di pagi dan malam hari. Namun pada tanggal 5 hingga 6 April, sistem awan baru akan melintasi Taiwan. Warga yang bepergian di hari-hari tersebut disarankan untuk membawa perlengkapan hujan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sore lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.